Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu sallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد أيها الطلبة الأحباء, alhamdulillah kita masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita. Di antaranya adalah dengan talabul ilmi, yatafaqahu fid din, untuk memperdalam lagi ilmu agama mereka dan supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya setelah dia menuntut ilmu. Ayat talabah al-hibba, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab syarah kitab Hilyati Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di mana beliau masih menjelaskan terkait tentang masalah sikapnya, sikap penuntut ilmu terhadap pelaku bid'ah. Jadi ditulis sikap menuntut ilmu terhadap pelaku bid'ah. Jadi materi yang akan kita sampaikan di malam ini adalah sikap penuntut ilmu terhadap ahlu bid'ah, di mana beliau menjelaskan terkait tentang orang-orang dahulu yang mereka ini ketika sampai ke Madinah dan mereka menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang masih samar, yang belum bisa dipahami di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Fa arsala ilaihi Umar radhiyallahu an, maka sahabat Umar radhiyallahu an mengutusnya. Waqad a'adda lahu arajina nakhl faqala man anta. Maka pada waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah mengutus dan menanyakan, siapa engkau? Qala ana Abdullah Sabiqu, aku adalah Abdullah. Fa akhadha urjunan min tilkal arajin fadarabahu hatta dama ra'sahu. Maka orang ini yang niatnya adalah sudah tidak benar untuk mencari-cari takwil di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika menerangkan tentang ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang masih samar, sampai dia pun memukul kepalanya hingga berdarah. Tsumma tarakahu hatta bari'a, kemudian ia meninggalkan sampai ia lekas dari bekas pukulannya tersebut. Tsumma 'ada tsumma tarakahu hatta bari, mengulangi lagi dan ia meninggalkan sampai dia berlepas darinya. Fada'a bihi liya'uda faqala in kunta turid qatla faqtuluni faqtaltani qatlan jamilan. Kalau itu yang engkau inginkan, engkau menginginkan untuk membunuhku, maka bunuhlah
aku dengan cara yang baik. Fa'udhina lahu ila ardihi wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari bil Yaman. La yujalisuhu ahadun minal muslimin. Ya. Akhirnya beliau pun mengizinkan ya untuk melakukan ya eksekusi terhadap orang-orang yang memang mencari-cari ayat-ayat mutasyabihah, untuk mentakwil, untuk mencari-cari sesuatu syubhat yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dia pun menulis kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari di Yaman, dan beliau dalam tulisannya menjelaskan la yujalisuhu ahad minal muslimin. Janganlah di antara kaum muslimin ini yang duduk-duduk dengannya, dengan orang-orang pelaku ahlul bid'ah. Ya. Ini adalah dari sebagian yang dituduh dengan pemahaman bira'yil khawarij. Orang-orang khawarij, orang-orang yang mereka itu keluar daripada pemimpinan Amirul Mukminin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Intinya, ya, sikap kita kepada ahlul bid'ah ini harus ada apa? Ya, harus ada sikap barok, ya, berlepas diri. Tapi sekarang kenyataannya bukan hanya kepada ahlul bid'ah saja, tapi justru mayoritas di negara kita ini adalah banyak pelaku-pelaku ahlul bid'ah. Dan di mana kaum muslimin karena mereka dangkal ilmunya, mereka tidak memahami tentang amaliyah ini, sehingga apa? Sehingga yang terjadi orang-orang awam pun juga mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang yang melakukan pelaku bid'ah. Terlebih lagi yang datang ke Indonesia yang sedang viral gitu ya, tokoh daripada orang-orang Nasrani, ya. Sehingga mereka pun mencium kepalanya, mencium keningnya, kemudian berselfie, ya. Kemudian mengambil tabarruk bi kursihi, dengan tempat duduknya. Ini yang jelas-jelas orang kafir, yang Allah Subhanahu wa taala melarang bagi orang-orang Islam, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani itu sebagai pelindung kalian, sebagai pemimpin kalian. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada ahlul bid'ah pun juga sama. Kita harus punya rasa bara'ah, berlepas diri dari perbuatan, bukan malah kita ini bermujalasah, duduk-duduk mengambil ilmu, mendengarkan hikayat-hikayat, cerita-cerita fiktif, ya. Kemudian apalagi sampai mendatangkan ya, pelaku-pelaku bid'ah, maka ini jelas amal perbuatan yang dicela dalam Islam. Jadi intinya kita harus punya sikap terhadap pelaku ahlu bid'ah. Apa di antaranya? Sebagaimana yang dijelaskan di sini, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, ya. Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya Al-Adhkar. Beliau menjelaskan at-tabarru' min ahlil bid'ah wal ma'asi. Tulis ya. Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Al-Adhkar. Ya, Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Al-Adhkar babnya tentang bab berlepas diri dari pelaku ahli bid'ah dan pelaku maksiat, ya. Berlepas diri dari pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Ini ya. Intinya di sini kajian kita pada malam ini, ya, berlepas diri dari pelaku siapa?
ahlu bid'ah dan ahlu pelaku maksiat. Wa dzakara hadis Abu Musa radhiyallahu an. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengutip daripada ya Abu Musa tadi ya, yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah, muttafaq alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ini berlepas diri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah as-saliqah, yang kedua al-haliqah, yang ketiga asyaqah, muttafaqun alaih. Apa artinya? Ya, kita jelaskan satu persatu. As-saliqah ya, jadi pakai huruf shad ya, shaf, lam, qaf dan ta marbutah. As-saliqah artinya allati tarfa'u sautuha bin niyahah. As-saliqah itu orang yang mengeraskan suaranya ketika adanya kematian ya. Niyahah ya. Tahu niyahah? Niyahah itu orang yang berkumpul-kumpul ketika ada orang yang meninggal dunia ya, minan niyahah. Kumpul-kumpul, makan-makan di situ ya. Pas hari ke-7 atau 3 hari terus dilakukan seperti itu namanya apa? Niyahah ya. Niyahah itu orang-orang yang berkumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum ya. Padahal dia sedang mendapatkan, orang ini kan terkena musibah. Sudah terkena musibah, disuruh ngasih makan. Seharusnya orang yang ngasih makan itu siapa? Yang ngasih makan itu orang yang terkena musibah atau orang yang bertakziah? Bertakziah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Buatkanlah makanan kepada warga Ja'far karena dia sedang tertimpa musibah. Ini termasuk sunnah. Kalau kalian bertakziah itu bukan nanti setelah takziah itu membawa berkah, bukan. Tapi justru kalian itu bawa makanan diberikan kepada orang yang tertimpa musibah. Orang yang meninggal dunia itu justru kita ngasih makan. Kalau nggak bisa ngasih makan ya kita bawa oleh-oleh. Ya, bukan sebaliknya. Sudah tertimpa musibah 3 hari, 7 hari, setiap hari makan terusin. Nanti 40 hari ngundang-undang makan lagi. Ya. Kemudian bukan hanya itu, memberikan amplop kepada para kiai. Kiainya 10 harus berikan. Ya. Kalau 50 ya udah kelihatan. Ya. Belum lagi rokoknya. Belum lagi jajanannya, kasihan. Sudah tertimpa musibah, ya kalau dia punya uang, kalau nggak punya, utang. Ya, jaminannya motornya, sepeda motor. Nggak bisa membayar, udah diangkut oleh bank. Ya. Jadi kasihan. Kita yang melihat orang-orang yang sedang tertimpa musibah, justru mereka ini disibukkan, mereka ini dibebankan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan as-saliqah, pelaku bid'ah, yang mereka itu ya mengeraskan suaranya ketika adanya musibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, was-saliqah, ya. As-saliqah tadi orang yang mengeraskan suaranya, dan yang kedua adalah al-haliqah allati tahlaqu sya'raha indal musibah. Orang yang mencukur rambutnya ya ketika tertimpa musibah. Wa tamazzaqa sya'raha, bukannya dicukur, kadang di apa? Jadi ambil gunting tapi guntingnya itu asal-asalan. Jadi apa namanya?
Kalau kalian lagi stres ya, jadi ngerjakan soal nggak bisa, akhirnya ambil gunting, guntingnya ini dipotong semua, jadi nggak rata gitu ya, tamblakrek ya. Jadi motongnya nggak teratur, sini panjang, sini pendek, panjang pendek, seperti orang yang baru masuk ya RSC, tahu RSC ya, mana stres dia ya. Jadi ini namanya apa di dalam Islam ya, al-haliqah, orang yang mencukur rambutnya berantakan, tidak beraturan ketika tertimpa musibah. Fatamazzaqa sya'raha, maka rambutnya pun acak-acakan, nggak karuan, nggak teratur. Aw tahluqu 'inda nuzulil musibah, atau dia langsung mencabut, menarik-narik rambutnya gitu ya ketika tertimpa musibah. Ini termasuk amalan-amalan bid'ah. Yang pertama adalah as-saliqah, orang yang meninggikan suaranya ketika tertimpa musibah dan juga sambil ya membuat makan-makan, minum-minum, kumpul-kumpul di situ. Ini pelaku bid'ah yang pertama, yaitu as-saliqah, orang yang mengeraskan suaranya ketika tertimpa musibah. Dan yang kedua adalah al-haliqah, orang yang mencukur rambutnya ketika musibah karena stres ya. Jadi dicukurnya itu bukan ke tukang cukur rambut, tapi ambil cukur ya, atau ambil silet gitu ya, dibotak-atik gitu ya. Itu cerminan orang-orang yang baru masuk RSC. Kemudian yang ketiga ya, wasyaqah allati tamazzaqu thiyabuha inda nuzulil maut aw nuzulil musibah ya. Jadi yang ketiga ini adalah dia itu orang yang merobek-robek bajunya. Ada saku ini kan. Kemudian saku ini ditarik sampai sobek. Itu dalam ya bahasa hadis namanya asyaqah ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan merobek ataupun ya merusak bajunya. Ada lagi ya, sampai guling-guling dia kan. Jadi ada orang meninggal dunia, akhirnya dia guling-guling ya. Kemudian dia pun ya sambil melakukan ya, meninggikan suaranya, merengek-rengek, minan niyaha. Ini tiga hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga perbuatan yang Nabi berlepas diri dari tiga hal tersebut ya. Yang pertama tadi as-saliqah, orang yang meninggikan suaranya ketika tertimpa musibah. Yang kedua al-haliqah, orang yang mencukur rambutnya berantakan. Kemudian yang ketiga adalah asyaqah, orang yang merobek-robek bajunya, mencabut, merusak sapunya ketika tertimpa musibah. Maka orang ini artinya apa? Dia itu tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya, as-saliqah, kemudian al-haliqah wasyaqah, haula'i tsalatsa li'adami imanihim bil qadar. Tiga pelaku amalan bid'ah ini orang yang tidak mengimani tentang masalah takdir ya. Jadi tidak menerima ketika ada musibah, dia seperti nggak percaya dengan adanya takdir. Padahal apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya apa? Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat apa yang akan terjadi di diri kalian ya, dan apa yang akan terjadi di dunia ini. Sudah Allah catat. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah kecuali atas izin Allah. Ma asaba musibah ya. Tidak ada sesuatu ya musibah yang menimpa pada diri kalian ataupun di muka bumi ini illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah ini sudah mencatat takdir kita. Kita sekarang di Darul Islam ini, malam ini, itu sudah dicatat oleh Allah.
Nanti kamu ya akan belajar di Ponpes Nidal Islam. Nanti setelah ini selesai kamu akan belajar di sini. Kemudian kalau diberi kesempatan bisa kuliah di kuliah. Jadi semua ini tidak lain sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita, kita harus beriman. Kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ini, kenapa saya kok harus di sini? Kenapa saya harus makan ini? Kenapa saya harus bertemu dengan orang ini? Ini ujian, ya. Karena hidup itu tempat apa? Ujian dan cobaan. Dalilnya apa? Di dalam banyak ayat, ya. Ayat yang familiar yang sudah kita hafal, ya. Dalam surat Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum sanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Jodoh kalian juga sudah dicatat gitu ya. Nanti jodohnya ya kalian yang laki-laki akan mendapatkan gitu ya. Cewek gitu ya. Kemudian yang entah itu mancung, yang hidungnya mancung pasai, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dia pendek atau tinggi, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi disyukuri apapun yang terjadi, karena itu sudah bagian daripada takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pelaku-pelaku yang amalan bid'ah, orang yang meninggikan suaranya tadi ketika tertimpa musibah, orang yang mencukur rambutnya acak-acakan ketika tertimpa musibah, orang yang merobek-robek saku bajunya ketika tertimpa musibah, ini semuanya adalah pelaku bid'ah yang mereka ini tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ini sudah mencatat takdir kita ini sejak berapa tahun? Ada yang tahu hadisnya? Kataballahul maqadira qabla an yakhluqas samawati wal ardi fi khamsina alfasana. Allah sudah mencatat takdir kalian. Kalian itu nanti bagaimana? Jodoh kalian bagaimana? Kemudian tempat kalian di mana? Kemudian meninggal dunia kapan? Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat gitu. Kita kasih ilustrasi, kita kasih gambar. Kalian ketika ingin nonton sebuah film, ya, maka di dalam film itu ada yang namanya ya sutradara dan juga ada skenario. Ya. Nah, skenario itu fungsinya apa? Apa fungsinya skenario yang belajar bahasa Indonesia? Fungsinya dia itu tugasnya adalah menulis alur cerita. Itu tugas daripada skenario. Jadi ditulis, ya, alur ceritanya nanti bagaimana itu sudah ditulis. Kalau dalam bahasa kita, ya, bahasa Allah itu adalah takdir. Ya. Skenario itu adalah takdir yang sudah ditulis. Sejak kapan Allah menulis takdir kita? Apakah sejak setahun? Apakah sejak lahir? Sejak berapa? 50.000 tahun. Bayangkan. Sebelum adanya langit dan bumi, 50.000 tahun ini sudah ditulis takdir kita. Jodoh kita, ya. Kemudian bagaimana pasangannya? Bagaimana nanti keturunannya? Bagaimana nanti ekonominya? Bagaimana nasibnya, ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita ini belajar takdir supaya apa? Supaya kita ini merasa tidak orang yang paling sengsara gitu. Supaya kita ini tidak merasa kok saya kok paling susah gitu. Jadi enggak boleh seperti itu. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, selama 50.000 tahun ini sudah Allah tulis apa? Takdir. Ini harus diyakini, ya. Jadi enggak boleh, ya. Kenapa kok saya ketemu orang sini? Kenapa ya uang saya harus dicuri gitu ya? Itu udah ujian, coba, ya. Kemudian kenapa ya saya dipertemukan orang yang tidak saya sukai gitu ya.
Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terkait tentang hal ini ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang masalah takdir gitu ya. Jadi takdir ini ada istilahnya apa ya? Dalam masalah takdir itu ada istilah Jabariyah dan juga ada istilah Qadariyah ya. Paham ya? Jadi dalam memahami takdir itu ada golongan namanya Jabariyah dan juga ada golongan Qadariyah ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan terkait tentang orang-orang Qadariyah ya. Atadaruna man hum al-Qadariyah. Tahukah kalian siapa mereka orang-orang yang disebut dengan Qadariyah ya. Jadi pemikir-pemikir ya, ataupun orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman menyimpang ini pada tahunnya 150 sampai 234 Hijriah ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Di antaranya ini tentang masalah asma wa sifat, kemudian juga tentang masalah takdir yang kita kenal dengan adanya orang-orang Qadariyah dan juga orang-orang Jabariyah ya. Tentang masalah takdir, orang-orang Qadariyah, kata beliau, ketika beliau menanyakan kepada talibnya, apakah kalian tahu siapa mereka orang-orang Qadariyah? Alladzina yuthbituna al-qadar am alladzina yunfuna al-qadar. Ada dua pilihan. Apakah yang dimaksud orang-orang Qadariyah itu orang-orang yang menetapkan takdir, bahwa Allah menetapkan takdir kepada manusia, ataupun orang-orang yang menolak, tidak percaya dengan adanya takdir? Mana yang benar? Qadariyah. Apakah A atau B? A itu tadi yang menetapkan takdir, B itu yang menolak, tidak percaya dengan adanya takdir. Mana yang benar? Orang Qadariyah. Apa? B, menafikan atau menolak, tidak percaya dengan adanya takdir ya. Ya. Jadi orang Qadariyah, kata beliau, ya, hiya nisbatun aksiyah, ya, itu penisbatan yang tidak sesuai ya. Kenapa dinamakan Qadariyah? Karena Qadariyah itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak percaya dengan adanya takdir. Jadi peristiwa-peristiwa terjadi itu ya alami ya. Seperti misalkan gempa bumi ya. Ya, gempa bumi itu karena disebabkan ada lempengan-lempengan bumi yang patah sehingga terjadilah gempa. Jadi tidak menisbatkan perbuatan itu adalah takdir dari Allah, suratan dari Allah. Ya, mengatakan ya, wah ini terjadinya musibah ini kan biasa alami. Terjadinya gunung meletus juga itu alami. Terjadinya tsunami ya alami, alam memang seperti itu. Dia tidak pernah menisbatkan bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kata beliau ya, haula al-qadariyah yusammuna majus hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu dinamakan juga dengan Majusi ya. Tahu Majusi? Agama Majusi apa? Yang menyembah api. Jadi al-Qadariyah Majusi hadhil ummah. Orang-orang Majusi pada umat ini ya mereka adalah orang-orang Qadariyah. Sebagaimana dalam hadis itu. Kenapa dinamakan orang-orang Qadariyah ini adalah orang-orang Majusi? Majusi itu penyembah api. Seperti di Iran kalian lihat ya, atau di Jepang gitu ya. Jadi menyembah api, menyembah matahari gitu ya. Li'annahum ja'alul hawadits muhdatsina lil hawadits al-kauniyah allati hiya min fi'li min Allah ya. Jadi mereka menjadikan ya semua apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia
adanya misalkan kecelakaan, ya. Kemudian adanya gunung meletus, adanya gempa bumi, adanya juga tanah longsor. Itu mereka menganggap itu peristiwa terjadi biasa, yang terjadi alami. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak percaya dengan takdir, ya. Padahal Allah jelaskan dalam surat Al-Hadid, ya, ma asaba min musibatin, ya, fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah, ya, Allah timpakan suatu musibah, ya, apa yang menimpa pada diri kalian, ya, ataupun yang terjadi di muka bumi, maka itu semua adalah sudah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Qadariyah itu mereka enggak percaya dengan takdir. Beda juga dengan orang-orang Jabariyah, yang mana orang-orang Jabariyah itu menganggap manusia itu seperti wayang, wayang, ya. Jadi wayang itu bisa bergerak enggak? Kalau tidak digerakkan, tidak bisa. Jadi manusia mau minum khamar, yaitu digerakkan oleh Allah. Manusia mau berzina, ya digerakkan oleh Allah. Manusia mau merokok, ya digerakkan oleh Allah. Manusia mau tawuran, ya digerakkan oleh Allah. Jadi mereka itu menganggap ya manusia seperti itu ya udah itu karena jabbar, karena dipaksa, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kelompok ini jelas sesat semua, ya. Ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami takdir, kita ada suatu ayatnya. Ayatnya yang berbunyi wa ma tasya'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah manusia itu Allah katakan punya kehendak. Kalian punya kehendak enggak? Kalian punya iradah enggak? Punya keinginan atau tidak? Punya enggak? Ketika kalian lapar, wah saya enggak mau makan, nanti kalau waktunya saya kenyang ya kenyang, enggak usah nyari makan. Orang seperti ini waras atau gendam? Ya. Jadi orang seperti ini enggak waras. Dia enggak mau berusaha. Dia enggak mau ketika haus, enggak mau minum. Nanti toh juga saya akan kenyang sendiri. Tidak akan hilang rasa haus. Ketika lapar juga sama. Saya enggak mau makan, nanti juga rasa lapar akan hilang sendiri. Ketika ujian ulangan juga sama. Enggak usah nanti toh saya bisa jawab sendiri. Ya, jawabannya enggak sesuai dengan soal. Ini orang-orang yang salah seperti itu. Jadi sekali lagi kita ini diberi kehendak, kita ini diberi iradah, kita ini diberi ikhtiar untuk memilih, untuk berusaha. Tapi semua itu atas izin Allah. Sehingga ketika kita ini berjanji, kita ini punya janji sama orang, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ucapkan? Apa? Insya Allah. Yes. Jika Allah menghendaki, artinya insya Allah. Ya. Jadi kita punya janjian atau kita punya cita-cita. Ya. Saya ingin menghafal Al-Quran 5 juz, 10 juz. Insya Allah katakan. Insya Allah. Karena kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, dan itu terjadi, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena itu murni dari kita pintar kalau kita usaha, bukan. Tetapi itu semua adalah kehendak kita dan Allah pun juga menghendaki, ya. Jadi kata orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan innalil hawadithi khaliqin. Jadi sesuatu yang ada di alam itu yang mereka menciptakan dengan dirinya sendiri. Mereka mengatakan an-nur yakhluqul khair. Jadi cahaya itu bisa menciptakan kebaikan. Kemudian wadh-dhulmatu takhluqus syarr. Kemudian kegelapan-kegelapan ini yang menyebabkan keburukan-keburukan yang ada. Itu orang-orang Qadariyah. Artinya mereka tidak meyakini kalau semua terjadi itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Mereka enggak percaya. Padahal takdir itu bagian apa? Rukun iman keberapa? 5, 4, 6.
Ya. Dalilnya apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita yang harus kita imani rukun iman yang keenam. Pembahasan kita di sini kita harus meyakini tentang rukun iman karena takdir ya. Takdir itu ada dua. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Takdir yang baik kita dapat rezeki, kita dapat kemudahan, itu takdir yang baik. Takdir yang buruk sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Seperti apa contohnya? Dia tertimpa musibah. Ini dia tidak menginginkan hal ini, tapi kalau Allah sudah menghendaki, ya itu sudah namanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, atas kehendak Allah. Makanya kita nggak boleh mengatakan, ya, misalkan ada anak kecil gitu ya, ya misalkan jalan atau lari-lari kecil gitu ya. Kemudian kita katakan jangan lari kencang-kencang ya, atau jangan naik sepeda nanti jatuh, nanti berdarah. Akhirnya apa? Dia meyakini itu kan sudah saya bilang, jangan lari kencang-kencang nanti jatuh, karena jatuh itu disebabkan dengan ucapan ya, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebab musabab betul ya. Jadi ada sebab musabab, tetapi tidak boleh kita ini menisbatkan sesuatu itu dengan perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita untuk menasihati ya. Kalau jalan jangan cepat-cepat, jangan lari-lari, menasihati ya. Jangan terus tuh kan sudah dikatakan nanti akan jatuh, kan jatuh beneran. Maka ini nggak boleh ucapan-ucapan seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa menasihati supaya apa? Tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu itu takdir namanya ya. Itulah yang dikatakan dengan takdir ya. Jadi manusia ini memang dituntut untuk selalu berdoa dan berusaha. Tapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. I'malu fasayarallahu wa rasuluhu a'mala. Beramallah kalian karena Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kalian. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang sudah terjadi itu namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Hadza minni ya. Qulu qawli hadza wa naktafi bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.